Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, pada kesempatan kali ini Pak Imam Rifai dan Bu Lida akan melanjutkan materi tentang pembagian hukum bacaan mim sukun yang ketiga, yaitu tentang hukum bacaan idhar syafawi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bacaan ikhfa syafawi dan idgham mimi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang idhar syafawi, di mana idhar syafawi itu merupakan pembagian hukum mim sukun yang ketiga. Baik anak-anakku, sudah siapkah untuk menerima materi pada kali ini? Baik, sebelum Bu Lida dan Pak Imam akan menyampaikan materinya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Isti'dadan ad-du'a qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, sebelum kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang hukum bacaan idhar syafawi, Bu Lida akan menyampaikan dulu dan mengingatkan kembali apa itu hukum bacaan ikhfa syafawi dan idgham mimi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ikhfa syafawi yaitu setiap ada mim sukun jika bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah samar di bibir. Jadi huruf ikhfa syafawi cuma ada satu, yaitu huruf ba. Kemudian hukum bacaan yang kedua yaitu hukum bacaan idgham mimi, di mana idgham mimi itu adalah setiap ada mim sukun jika bertemu dengan huruf mim, ya. Maka cara membacanya adalah dibaca dengung selama 1,5 alif. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan penyampaian materi tentang idhar syafawi dari Pak Imam Rifai. Mari kita simak dan perhatikan dengan baik. Kepada Pak Imam Rifai dipersilahkan. Baik, terima kasih anak sekalian kelas 4A, 4B, dan 4C. Pak Guru awali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak masih di kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran dari rumah, yaitu tentang hukum mim sukun yang ketiga yang akan dibahas pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu anak-anak menyimak secara seksama sehingga nanti bisa membedakan antara apa yang disebutkan Bu Maida tadi, yaitu hukum mim sukun itu kan ada 3, yaitu ikhfa syafawi, terus idgham mimi, yang terakhir idhar syafawi. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru fokus pada yaitu hukum sukun yang ketiga, yaitu tentang bacaan idhar syafawi. Untuk idhar syafawi ini anak-anak, kalian hanya harus mengingat yaitu hukum sukun yang pertama sama kedua, karena setelah itu sisanya dari huruf selain bacaan ikhfa syafawi dan idgham mimi yaitu disebut bacaan idhar syafawi. Baik anak-anak, Pak Guru menjelaskan tentang hukum mim sukun yang ketiga, yaitu bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi itu jadi bacaan idhar syafawi
idhar artinya anak-anak yaitu jelas. Jadi idhar ini artinya jelas. Safawi itu artinya lebih bir. Jadi nanti kalian menjelaskan badan mim sukun kalau bertemu selain huruf mim, huruf ba dan mim, itu disebut badan idhar. Dan huruf idhar safawi itu ada 26. Jadi huruf idhar safawi jumlahnya ada 26 huruf. Jadi hurufnya ada 26. Jadi nanti kalau ada mim sukun, huruf mim sukun ini bertemu selain huruf ba dan mim, itu disebut badan idhar safawi. Apa saja hurufnya? Berarti mulai dari alif, terus ta, dan seterusnya sampai huruf ya yang terakhir, itu disebut badan idhar safawi. Ciri-cirinya sama, yaitu kalau ada mim sukun. Kalau bukan mim sukun, itu tidak disebut badan idhar safawi. Nanti kalau ketemu huruf alif misalnya, atau huruf ain, atau yang lainnya, itu nanti tidak disebut badan idhar safawi. Jadi idhar itu artinya jelas, syafawi artinya bibir. Jadi menjelaskan huruf suara mim sukun ini kalau ketemu dengan huruf idhar syafawi, jadi huruf idhar itu dijelaskan. Jadi tanpa ada dengung. Berapa panjangnya? Yaitu satu ketukan, satu harokat saja. Jadi tanpa didengung. Contohnya misalnya mim sukun ketemu huruf dal. Misalnya di hukum. Misalnya ini. Laku di hukum. Ini yang disebut badan idhar safawi. Mengapa? Karena ada mim sukun ketemu huruf dal. Ini disebut badan idhar safawi. Jadi lakum di hukum. Jadi tanpa didengung. Kalau dibaca lakum di hukum itu salah, karena lebih dari satu ketukan. Jadi lakum di hukum itu tentang apa? Ciri-cirinya badan idhar safawi. Jadi kalian melihat mim sukun, kalau ketemu huruf dal, huruf ain, huruf alif. Jadi selain huruf ba dan mim. Jadi selain ba dan mim itu baca idhar safawi. Jadi huruf idhar safawi ada 26. Terus misalnya yang berikutnya contohnya kalau ketemu huruf ain misalnya. Jadi seperti surah Al-Fatihah. Amta. Jadi mim sukun ketemu ta. Ini yang disebut baca idhar safawi. Jadi amta. Tidak boleh cara bacanya amta salah. Jadi satu ketukan. Amta. Jadi sama seperti ini. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Itu contohnya baca idhar safawi. Jadi sama, kalian harus melihat yaitu tentang mim sukun. Kalau bukan mim sukun, itu tidak disebut bacaan idhar safawi. Jadi cirinya sama, yaitu tentang mimnya, yaitu mim sukun di depan, baru ketemu huruf dal, huruf alif, ain, huruf ha, huruf kha, terserah. Jadi nanti tergantung hurufnya di depannya. Kalau jadi kalian hanya mengingat dua saja, yaitu huruf ba dan mim saja. Jadi selain huruf ba dan mim, itu namanya huruf idhar safawi. Berarti huruf idhar safawi itu ada 28, karena huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu ada 28. Sehingga kalau dikurangi 2 itu tinggal 26. Jadi huruf idhar safawi itu ada 26. Jadi misalnya kalian ditanya oleh Bu Maulidah atau Pak Guru, ada berapa huruf idhar safawi? Yaitu ada 26 huruf. Panjangnya hanya satu ketukan, satu harokat. Jadi tanpa mendengung. Kalau idhomimi ifa safawi itu dibaca panjang, yaitu 1,5 alif. Tapi kalau idhar safawi itu hanya satu ketukan, satu harokat. Itu
tentang Idhar Syafawi. Jadi banyak contohnya dalam Al-Quran. Kalau Idhar Syafawi yang banyak dijumpai dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang bacaan Idhar Syafawi. Mungkin itu penjelasan Pak Guru. Pak Guru ulangi lagi, yaitu tentang hukum min sukun. Yang pertama yaitu bacaan ikhfa syafawi, yang kedua yaitu idgham mimi, yang ketiga baru idhar syafawi ini. Jadi huruf idhar syafawi, Pak Guru ulangi lagi, itu ada 26 huruf. Contohnya seperti ini, lakum dinukum. Jadi dinukum ketemu dal. Ini dibaca idhar syafawi, jadi baca jelas tanpa bingung. Yang kedua contohnya misalnya mim sukun ketemu huruf ta, ta. Ini juga baca idhar syafawi. Mungkin itu penjelasan Pak Guru. Jadi kalau ada soal ada berapa hukum mim sukun, kalian jawab ada 3. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga idhar syafawi. Itu tentang hukum mim sukun. Mungkin itu penjelasan dari Pak Guru. Pak Guru sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Bu Maulidah. Baiklah anak-anakku sekalian, sudah paham materi kali ini yaitu tentang bacaan Idhar Syafawi. Baik, Bu Lida akan menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Imam Rifai, bahwasanya Idhar Syafawi itu merupakan hukum bacaan mim sukun yang ketiga, di mana idhar artinya jelas atau terang, syafawi artinya bibir. Maka cara membaca dari hukum baca idhar syafawi itu yaitu dibaca jelas atau terang selama 1 harokat atau 1 ketukan. Nah, berapa huruf dari idhar syafawi? Yaitu ada 26, di mana huruf hijaiyah itu ada 28. Yang satu huruf ba diambil oleh ifa syafawi, yang kedua ada huruf mim yang diambil oleh idgham mimi, dan sisanya yang 26 itu merupakan huruf dari idhar syafawi. Maka ketika ada mim sukun, jika bertemu dengan huruf selain ba dan mim, maka itu dinamakan dengan bacaan idhar syafawi. Maka cara membacanya adalah dibaca jelas atau terang selama 1 harokat atau 1 ketukan. Jadi tidak boleh dibaca sama atau dibaca dengung. Sebagaimana contohnya tadi, yaitu pada lafaz lakum dinukum. Nah, di situ ada mim sukun bertemu dengan dal. Maka itu dinamakan dengan bacaan idhar syafawi. Maka cara membacanya adalah dibaca jelas dan terang. Baiklah anak-anakku, jika ada pertanyaan atau kesulitan bisa menghubungi Pak Imam Rifai dan Bu Maulidah melalui WA pribadi. Nah, mungkin cukup sekian dari Pak Imam Rifai dan Bu Maulidah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu isti'dadan ad-du'a li akhiril majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bu Maulidah dan Pak Imam Rifai mengucapkan terima kasih, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.